disebutnya para dewa. Nah, ini akan merevolusi manusia sehingga manusia ini menjadi makhluk-makhluk yang punya adab, punya kecerdasan, punya kesadaran, punya kebijaksanaan. Dan dari situlah generasi reptilian mulai disebut manusia. Maka manusia itu kan manusia, terkontrol, tidak terkendalikan. Tetapi ketika orang bisa mengendalikan dirinya melalui jiwanya, maka orang itu akan disebut manusia. Manusia sebenarnya. Tapi zaman sekarang itu perilaku manusia sudah tidak seperti manusia. Maka ada istilah manusiakanlah manusia, memanusiakan manusia dengan perspektif spiritual. Menurut Mas Dinos itu bagaimana sih pandangan spiritual Jawa atau spiritual Nusantara terhadap posisi manusia dalam jagat raya? Apakah manusia itu sebagai pusat daripada alam semesta, atau bagian, atau mungkin hanya sekedar penjaga alam semesta? Oke, silakan. Terima kasih Pak Dodi atas pertanyaannya. Nah, ini kan menyangkut tentang hubungan manusia dengan alam, artinya mikro dengan makro. Dan memang di era sekarang ini, di eranya kita sekarang ini, keadaan mikro dengan makro itu kan sedang tidak selaras, sedang tidak bersahabat. Ya, karena memang faktor mungkin banyak perdebatan ya, apakah manusia ini generasi dari reptilian. Ada yang bilang itu berawal dari Adam yang tiba-tiba berwujud manusia. Nah, sebenarnya kalau pengertian saya itu kan sifat manusiawi manusia ini mulai meluntur, bahkan mencapai pada tingkat yang namanya hewaninya. Karena maka leluhur kita itu menggambarkan sifat manusia itu dengan hewan. Maka kalau di dalam pengertian zaman sekarang disebut generasi reptilian, maka disebut generasi. Gen itu kan gen, era, si. Gen itu kan keturunan, era itu kan waktu, zaman. Kalau si itu kan segala sesuatu yang sifatnya fisik. Dan si itu bisa diambil dari kata nasional. Nah, itu kan artinya mengelompok secara keseluruhan. Jadi sifat fisikly. Nah, dari sifat fisikly manusia ini merupakan keturunan dari reptilian. Makanya kan waktu kita di kandungan seorang ibu, bentuk kita kan seperti cicak. Entah itu sapi, entah itu kerbau. Waktu jadi janin itu kan bentuknya hampir sama semua. Dan leluhur kita itu juga sudah paham kenapa harus digambarkan dengan hewan, karena memang asal usul secara fisik manusia itu berevolusi dari hewan. Dan hewan pun jadi juga revolusi dari tumbuhan. Nah, sebelum ada tumbuhan pun juga dulu ada zaman yang namanya zaman logam. Sebelum ada kehidupan secara fisik manusia ini, jadi sifatnya biotik. Nah, dari keadaan ini kan memang sifat-sifat hewani yang manusia ini, ibaratnya manusia sudah tidak selayaknya seperti manusia perilakunya. Karena ketika manusia atau generasi reptilian ini disebut manusia, ketika ada istilahnya revolusioner, nah itu yang disebut para dewa. Kalau di zaman sekarang orang menyebutnya Pleiadian. Nah, Pleiadian itu bertugas dia meningkatkan daya kecerdasan IQ-nya, kesadaran SQ-nya, dan kebijaksanaan secara EQ.
Ya, dari adanya peningkatan genetika yang dari reptilian ini melalui jiwa para Pleiadian yang disebut starseed atau cahaya makhluk-makhluk dari langit, ibaratnya kan makhluk-makhluk suci ini merevolusi agar perilaku keturunan reptilian ini menjadi sifat manusiawi, akhirnya mempunyai sifat rasa sosial, sifat asih, dan memahami tentang keadaban kehidupan. Jadi Pleiadian atau orang Jawa menyebutnya para dewa. Nah, ini akan merevolusi manusia sehingga manusia ini menjadi makhluk-makhluk yang punya adab, punya kecerdasan, punya kesadaran, punya kebijaksanaan. Dan dari situlah generasi reptilian mulai disebut manusia. Maka manusia itu kan manusia. Manu itu kan keturunan. Siwa itu kan dewa siwa. Lah dewa siwa kan inti bumi. Segalanya tercipta dari inti bumi. Proses pergerakan bumi ini kan dari adanya inti bumi atau manik bumi atau manik maya atau Sang Hyang Batara Guru. Nah, maka disebutlah mani siwa atau manusia. Dan dari situlah orang menyebutnya Adam. Kenapa disebut Adam? Karena mulai di saat itu generasi reptilian ini mulai memahami tentang keadaban. Nah, keadaban ini menggambarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Sang Pencipta. Nah, gitu. Nah, dari perjalanan perubahan zaman, setiap era itu kan selalu mengalami yang namanya pergantian zaman. Dan setiap ada puncak yang namanya keserakahan, keangkara murkaan, selalu terjadi bencana yang besar. Itu jadi bencana alam ini sudah terjadi berkali-kali secara global, secara bencana besar-besaran. Nah, itu kan manusia itu selalu didaur ulang kayak gitu, berevolusi. Bahkan ada terjadi perubahan secara fisik. Setiap ada perubahan zaman itu, yang ada yang ukuran besar hingga mengecil. Nah, ini di masa sekarang ini masa yang namanya puncak-puncaknya sifat hewani manusia mulai kembali lagi pada sifat aslinya sebagai tubuh, bukan sebagai jiwa. Karena ketika orang itu hanya mengikuti keinginan tubuh, ia larinya sifat hewani. Itu pasti. Murka, serakah, liar, kan hewan kan sifatnya liar, tidak terkontrol, tidak terkendalikan. Tetapi ketika orang bisa mengendalikan dirinya melalui jiwanya, maka orang itu akan disebut manusia. Manusia yang sebenarnya. Tapi zaman sekarang itu perilaku manusia sudah tidak seperti manusia. Maka ada istilah manusiakanlah manusia, memanusiakan manusia. Itu dari memang ada suatu perubahan era sekarang ini. Jadi yang mulai generasi reptilian ini para Pleiadian atau para dewa, dia menginfus ibaratnya, menginfus starseed atau cahaya-cahaya yang untuk mengupgrade kualitas dari genetika reptilian ini menjadi manusia. Akhirnya mempunyai budi pekerti, mempunyai keadaban. Nah, ini mulai tumbuh berkembang. Jadi semua itu prosesnya nggak langsung, jadi bertahap, bergenerasi. Misalkan 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, misalkan gitu. Ada peningkatan gini. Jadi secara grafiknya gini, puncak hingga mencapai yang namanya puncak peradaban. Maka disebut adab. Peradaban diambil dari kata adab atau etika. Nah, ini dari perjalanan waktu ini akhirnya turun lagi begini. Nah, dari grafik dari bawah di-upgrade sampai ke puncak peradaban, luntur lagi. Dari sinilah kembali pada
sifat fisik manusia itu tadi. Ya, sifat fisik manusia adalah generasi reptilian. Dan gitu. Oke. Saya sempat pernah dulu membaca, kurang lebih itu saya memahami tentang reptilian itu, bahwa memang ada suatu suatu makhluk, suatu entitas memang fisiknya seperti reptil. Dia ada di bawah bumi, di perut bumi, dan dia punya suatu komunitas yang istilahnya itu memang ada lingkungan yang bisa untuk beradaptasi, dia bisa survive dan dia punya juga kecanggihan teknologi meskipun dia ada di bawah perut bumi. Dan menurut beberapa orang yang dalam tanda kutip mempunyai kemampuan untuk melihat ke arah situ, itu juga banyak yang istilahnya mengiyakan bahwa memang ada beberapa entitas itu yang berbentuk seperti itu, reptil, tapi jalannya jalan tegak dia. Wajahnya aja wajah seperti, mungkin seperti kadal atau seperti ya mirip-mirip ular gitulah. Saya ingin istilahnya mungkin Mas Dinus memberi penilaian atau memberikan pendapat menurut ilmu spiritual yang Mas Dinus punyai. Kira-kira apakah Mas Dinus juga sama mempunyai pandangan atau mungkin juga suatu tidak setuju dengan hal tersebut gitu? Kalau menurut saya dan apa yang saya ketahui, memang iya. Jadi kehidupan di bumi ini tidak ada pada dimensi manusia atau dimensi fisik kita ini, 3 dimensi ini kan. Jadi di bumi ini ada berapa lapis jagat ibaratnya. Dan manusia juga tidak akan bisa menembus dunia itu. Contohnya kejadian ada kota besar di Ranjana, yang di Kalimantan itu yang dulu viral itu kan. Itu kan secara nggak sengaja kamera menangkap dimensi lain, ya kan? Betul. Karena menggunakan mungkin kamera itu pakai infrared atau mungkin daya headnya itu tinggi, jadi bisa tidak sengaja itu melampaui batas portal antar dimensi. Jadi setiap dimensi itu kan mempunyai portal yang berbentuk seperti energi bulatan energi yang berbulat-bulat. Ini mengandung suatu energi menjadi keluar pintu antar dimensi. Dan itu dimensi bawah, itu dimensi bawahnya manusia. Bawah, underground. Terus dimensi atas lagi ada dimensi atasnya manusia. Jadi setiap dimensi itu ada portal-portalnya, dan kita tidak bisa, mata penglihatan kita bahkan mata batin kita pun tidak bisa menjangkau dunia mereka, terkecuali kita sudah melampaui yang namanya jiwa kita yang sesungguhnya. Kita memahami jiwa sejati kita bisa melampaui antar dimensi, bisa melihat ini ada itu. Jadi misalkan gini, banyak para ilmuwan bingung dengan adanya planet Nibiru yang sekatanya mirip bumi. Itu sebenarnya dimensi lain dari bumi ini, bumi fisik ini, yang katanya itu sangat indah sekali bagaikan surga. Dan planet Nibiru itu lebih indah daripada bumi yang kita lihat ini oleh mata fisik kita ini. Makanya kan dengan adanya bumi Nibiru nanti akan suatu zaman yang namanya itu kehancuran manusia. Ya karena manusia sudah ditingkatkan levelnya, di-upgrade. Yang mengupgrade siapa? Ya para Pleiadian tadi. Karena kalau para Pleiadian itu kan mereka bertugas untuk perbaikan genetika setiap makhluk. Kalau Anunnaki itu dia secara sosial, secara humanitas. Jadi secara perkumpulan dari kelompok semua manusia ini, yaitu yang namanya yang mengatur kehidupan, pola kehidupan itu Anunnaki. Cara pandang manusia istilahnya membenarkan atau meluruskan kehidupan ini hingga mencapai yang namanya puncak peradaban. Tapi kalau Pleiadian itu lebih ke perbaikan genetika.
Sedangkan Arcturian ada lagi. Arcturian itu dia fokus pada pemperbaikan secara alam, makrokosmos. Misalkan pengendalian gunung, samudra. Karena kan yang menjadi sirine ataupun menjadi apa namanya aktivasi untuk penyelarasan bumi ini adalah gunung.